Juang mau diskusi baik-baik atau mau diskusi kayak di pasar? Pilihan terserah kalian. Saya bisa ikuti kok sesuai model. Diskusi baik-baik dong. Mantap. Saya nanya Uni boleh ya ke Uni. Silakan, Untuk Bang. mendalami satu iman, itu nggak usah pakai akal atau pakai akal. Ya pakai akal lah. Gimana mau nggak pakai akal? Nah, di situ aja udah terjebak. Kita belajar dia, pakai gitu. akal. Oke, saya jelaskan ya. Menurut iman Kristen ya. Bentar dulu pejuang. Kita buka, Oke. kita Terima kasih, Uni. Lanjut, Uni. kita hadirkan dulu standing point, bukan standing point ya, lebih ke proposisi ya. Kalimat yang sama antara engkau dan aku. Kalau bisa kita berbeda ya silakan kita beda. Nah, sekarang saya akan membawa sebuah argumen buat pejuang ya. Bagi kami umat Islam itu ya, kami adalah orang yang diperintahkan untuk memfungsikan akal untuk menerima iman kami, agama kami, harus kami memfungsikan akal. Sekarang saya serahkan ke kamu. Kamu sepakat atau tidak? Kalau sepakat, alasannya baru. Saya nggak mau muter-muter kayak kita nggak dapat poin. Nah, kalau di kamu gimana? Kalau tadi si kawanmu yang murtadin itu bilang nggak pakai akal. Nah, kamu gimana pejuang? Begini ya, Uni ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita bilang kita itu orang beriman itu artinya justru menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Ya, sabar dulu, menurut saya. Oh ya, karena ketika kita bicara sesuatu yang supranatural, nggak mampu akal pikiran kita itu memahami Tuhan yang besar itu. Menurut saya nggak akan mampu. Ya, itu ada dalilnya. Dalilnya 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Kita mengenal dengan samar-samar ya, dengan tidak sempurna. Tetapi kapan itu sempurna semua? Ketika kita bertemu muka dengan dia. Ya, itu konsepnya ya. Nah, akal itu di mana ditempatkan dalam kekristenan? Ini menurut pribadi saya ya. Itu dalilnya Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal orang Kristen itu dipakai untuk melihat zaman, melihat tantangan zaman ini seperti apa. Ya, jadi kita nggak terikat sama aturan-aturan yang ya, kita nggak terikat lah sama aturan dan tradisi-tradisi itu. Contoh misalnya berkaitan dengan makanan, jangankan babi, ya, gula pun itu bisa menjadi haram buat orang Kristen. Kenapa? Contoh, saya kena penyakit gula nih, ya kan? Nggak boleh saya banyak makan gula. Akal saya pakai tuh, ya kan? Jadi saya batasi saya makan gula.